Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang studi hadis ya, pada mata kuliah pengantar studi Islam dengan saya yaitu Nani Mahmuda MPD. Masih dalam pembahasan studi hadis ya, dimana yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, kemudian sejarah pembukuan hadis dan model-model penelitian hadis. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian kenal, yang harus kalian tahu atau yang harus kalian pahami, yaitu ada hadis, ada sunnah, ada khobar, dan asar. Pada umumnya ulama menganggap hadis dan sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perbuatan, ucapan maupun takrir dari Rasulullah. Namun sebagian ulama ada juga yang membedakan antara hadis dan as-sunnah. Artinya apa? Ada pembatasan di situ. Kalau as-sunnah ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, akan tetapi sejak sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Namun pada al-hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, itulah alasan sebagian ulama yang membedakan antara hadis dan sunnah. Nah, kemudian yang membedakan hadis dan sunnah salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini mengatakan bahwa hadis itu merupakan ucapan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad sebatas beliau diangkat menjadi nabi atau rasul, yang sudah saya sebutkan tadi ya, itu dari Ibnu Taimiyah. Tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara hadis dan sunnah Nabi ya. Kemudian yang kedua ada istilah khobar. Khobar itu secara bahasa diartikan sebagai an-naba atau pemberitaan atau berita yang disampaikan kepada orang lain ya. Jadi khobar itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari as-sunnah atau al-hadis, karena tidak hanya bersumber kepada Nabi tetapi juga sahabat dan tabi'in. Nah, bagaimana dengan asar? Asar itu adalah para fuqaha mengatakan bahwa asar itu hanya sebatas perkataan sahabat, tabi'in, dan ulama salaf. Jadi ulama lain mengatakan bahwa asar itu adalah hadis mauquf ya. Jadi hadis yang disampaikan oleh para sahabat atau fatwa ulama dari ulama salaf. Nah, yang kedua kita akan mengetahui bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah fungsi as-sunnah atau hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama adalah menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Jadi hadis di sini, sunnah di sini fungsinya sebagai penguat dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran ya, di situ ya. Nah, contoh halnya di situ ada sebuah hukum ya. Ada sebuah hukum tentang larangan menyembah berhala ya. Di dalam surat Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zuri. Maka jauhilah olehmu berhala-hala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, ayat tersebut diperkuat oleh sunnah atau hadis dari Rasulullah yang artinya, perhatikan, aku akan memberitahukan kepadamu sekalian, kata Rasulullah, tentang dosa yang paling besar. Yaitu dosa apa? Sahut kami, baiklah hai Rasulullah. Beliau meneruskan sabdanya, 1. Menyekutukan Allah, 2. Durhaka kepada orang tua. Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba duduk seraya bersabda lagi, awas berkata palsu, gitu ya. Jadi berkata bohong. Jadi ini sebuah hadis yang menguatkan bahwa kita tidak boleh berkata bohong atau berkata palsu. Dan di sini juga tidak boleh menyekutukan Allah ya, tidak boleh menyembah berhala. Nah, itulah bahwa fungsi hadis juga sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Al-Quran. Yang kedua,
Yang kedua di sini hadis itu memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal atau global, ya. Mujmal atau global. Contohnya waqimus sholata wa atuz zakata. Jadi dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ini diperkuat dengan hadis Nabi atau dirinci oleh Nabi bagaimana sih sholat itu, bagaimana sih zakat itu. Nah, untuk persoalan sholat, Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku menjalankan sholat. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa kita diperintahkan Allah untuk mendirikan sholat, tetapi sholat yang harus dilaksanakan seperti apa, kan begitu. Jadi Rasulullah memperjelas atau memperinci, sholatlah kamu sekalian seperti sholatku. Nah, bagaimana sholatnya Rasulullah? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, yaitu berupa perbuatan dari atau pelaksanaan sholat yang disaksikan oleh para sahabat, begitu. Nah, kemudian fungsi hadis yang ketiga, ya, fungsi hadis yang ketiga yaitu menetapkan hukum-hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Qur'an. Nah, ini berarti bahwa ketetapan hadis itu merupakan ketetapan yang bersifat tambahan atau yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an. Ya, contohnya Nabi menetapkan hukum la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dikawini bersama atau tidak boleh dipoligami antara seseorang wanita dengan ammah, maksudnya saudara dari bapaknya, dan seseorang wanita dari kholah, saudari dari ibunya, ya. Jadi misalkan dua-duanya ada seorang laki-laki yang ingin poligami tapi dilarang menikahi wanita saudara dari ayahnya, ya, kemudian juga saudara dari ibunya. Nah, sedangkan di dalam Al-Qur'an ada menyatakan wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan atas kamu berpoligami di antara dua orang perempuan bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi hadis di sini menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Nah, kemudian keempat, fungsi hadis tersebut yaitu ketetapan hadis itu bisa mengubah hukum di dalam Al-Qur'an. Tetapi maksudnya adalah hukum di dalam Al-Qur'an tersebut, contohnya misalnya hadis Nabi la wasiyyata liwarithin, tidak ada hak memperoleh wasiat bagi ahli waris. Nah, hadis ini menasakh atau mengubah ketetapan hukum di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu ketika salah seorang daripada kamu akan meninggal dunia, maka apabila ia meninggalkan harta yang banyak supaya membuat wasiat untuk orang tuanya dan kerabatnya dengan sebaik-baiknya. Jadi hadis ini juga mengubah hukum di dalam Al-Qur'an, ya. Karena mengapa sampai hadis bisa mengubah hukum di dalam Al-Qur'an? Nah, disinilah ya. Jadi hadis itu juga menasakh atau menghapus hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Lebih kuat mana Al-Qur'an dengan hadis, ya. Oleh karena itu kita harus belajar nasakh dan mansukhnya dari hadis tersebut. Nah, kemudian pandangan ulama bagaimana tentang kok ada hadis bisa menghapus Al-Qur'an, dan maksudnya bagaimana hadis bisa menghapus hukum di dalam Al-Qur'an? Ulama berpandangan ada yang menyepakati bahwa hadis dapat menasakh, ya, atau menghapus
ketetapan hukum di dalam Al-Quran juga bersandar kepada ayat Al-Quran, yaitu surat An-Najm ayat 3 dan 4, yaitu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata menurut hawa nafsunya, tetapi apa yang dikatakan tidak lain adalah wahyu yang diberikan. Nah, mungkin disinilah kedudukan hadis qudsi yang sangat penting untuk menasoh hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bisa jadi ada hukum susulan di sana, ya. Nah, kemudian yang awalnya hadis itu tidak dibukukan, kenapa tiba-tiba hadis itu dibukukan? Jadi ada alasannya. Pertama, Nabi melarang adanya pembukuan hadis. Melarangnya itu ditunda, ya, karena takut bercampur baur dengan Al-Quran pada waktu itu. Dikhawatirkan akan terjadi pembauran, ya, antara Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang ada pada waktu itu. Kemudian yang kedua, Nabi juga bermaksud menjaga perintah-perintah hukum Allah syariah dalam batas-batas yang ketat. Nah, jadi penundaan penulisan hadis itu dikarenakan dua hal ini. Lalu kenapa harus ada pembukuan hadis? Ada alasan-alasan tertentu mengapa hadis itu dibukukan. Yang pertama, hilangnya sejumlah hadis penting, ya. Banyak hadis-hadis penting yang hilang. Karena apa? Banyak para sahabat yang hafalannya kuat itu terkadang pindah negara, ya, atau hijrah ke lain daerah. Jadi seperti halnya sahabat-sahabat yang sudah hijrah seperti Urwah ibnu Al-Zubair menulis, beliau juga sempat menulis sejumlah sunnah kemudian terhapus, ada yang tidak sengaja terhapus. Terkadang para sahabat itu mengunjungi sahabat Nabi lainnya yang sudah di luar daerah itu demi mendapatkan hadis dari Rasulullah, ya. Kemudian menurut Ibnu Rus, mengapa hadis itu harus dituliskan? Nah, Ibnu Rus menulis, seandainya ulama tidak menyimpan tulisan, tentunya tulisan-tulisan yang memuat tentang hadis, tentunya seluruh pengetahuan akan sirna dan agama akan hilang, katanya Ibnu Rus, ya. Jadi beruntunglah kita masih punya pegangan dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ijtihad pun, fatwa ulama pun dibutuhkan untuk membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis. Yang kedua, banyak penyebaran kebohongan dan kedustaan as-sunnah. Jadi munculnya hadis-hadis palsu, ya, di sini. Jadi banyak penyebaran hadis-hadis palsu, pendustaan, kebohongan demi untuk mempertahankan kekuasaan pihak tertentu. Yang ketiga, periwayatan cenderung dengan makna. Jadi waktu itu periwayatan hadis itu banyak redaksi atau matan hadis yang berbeda, tetapi maknanya sama. Nah, itu memungkinkan terjadinya kesalahpahaman terhadap sejumlah hadis, ya. Takutnya ada salah paham antara hadis satu dengan hadis yang lain apabila redaksinya berbeda atau matannya, ya, matan hadisnya berbeda isinya. Namun pada hakikatnya intinya sama. Nah, yang keempat, karena perbedaan antara sesama muslim. Jadi pada waktu itu terjadi antara golongan Sunni dan golongan Syiah. Golongan Sunni tidak mengakui adanya hadis, periwayatan hadis yang disampaikan oleh kaum Syiah. Begitu pula dengan kaum Syiah. Kaum Syiah juga tidak mengakui periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh kaum Sunni. Jadi perbedaan inilah yang menyebabkan bahwa hadis harus dibukukan. Nah, yang kelima yaitu penyebaran ra'yu. Jadi penyebaran ra'yu ini atau pendekatan ra'yu ini dilakukan oleh para ulama karena mereka sedikit sekali yang menerima sunnah. Nah, lagi pula sunnah yang berkembang masih diragukan kesohihannya mengingat banyak pemalsuan di antara kaum pendusta, begitu, ya. Itu yang membuat hadis-hadis itu harus dibukukan. Nah, bagaimana sih sejarah
pembukuan hadis atau tadwinan hadis ya pada waktu itu, ada beberapa periode yang harus kita ketahui. Fase pertama yaitu fase Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa Rasulullah tahun 13 sebelum Hijriah, itu merupakan fase pertumbuhan sunnah dan perjalanan sahabat ya, dan perjalanan para sahabat untuk memperoleh hadis tersebut. Nah, Nabi sebagai pusat perhatian para sahabat, jadi apapun yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai hadis atau sunnah, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun takrir. Takrir itu adalah pembenaran yang dilakukan oleh Nabi terhadap suatu hukum atau terhadap suatu hal. Jadi sahabat itu pun terbagi menjadi dua. Ada sahabat yang dekat dengan Nabi, berdomisili dekat dengan Rasulullah. Terus ada sahabat yang domisilinya jauh dari Rasulullah. Nah, Rasulullah itu mengutus sahabat-sahabat tertentu untuk menyampaikan hadisnya kepada sahabat yang berdomisili jauh dari Rasulullah. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ada fase kedua. Fase kedua itu adalah fase Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa fase Khulafaur Rasyidin ini, fase ini dikenal dengan fase pembatasan dan penyederhanaan periwayatan sunnah. Jadi para sahabat berusaha menghafal dan memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disampaikan kepada sahabat lainnya atau juga para tabi'in ya. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin seperti itu. Contohnya seperti Aisyah, Ummu Salamah dan lain sebagainya. Jadi pada fase pertumbuhan sunnah para sahabat belum ada kesiapan untuk menulis sunnah. Jadi masa para sahabat belum ada kesiapan untuk menulis sunnah atau menulis hadis. Nah, pada fase ketiga ya, pada fase ketiga ini, di fase ketiga ini fase yang dikenal dengan fase pengembangan dan perluasan periwayatan sunnah. Nah, sebagai akibat dari tidak dibukukannya sunnah, maka pada fase ini para ulama banyak berlawatan ke negeri lainnya untuk memperoleh sunnah yang tersebar. Jadi misalnya yang dilakukan oleh Jabir pergi ke Syam mencari satu sunnah saja dalam waktu sebulan untuk mendapatkan hadis atau sunnah Nabi dari salah satu sahabat Rasulullah yang sudah hijrah ke tempat lain. Nah, kemudian di antara sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis ya, salah satunya adalah Abu Hurairah, ada Aisyah istri Rasulullah, ada Anas bin Malik, ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Jabir ibnu Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, ada Ibnu Mas'ud dan Abdu ibnu Amr ibnu As. Nah, di fase ketiga inilah mulai terdapat pemalsuan sunnah dikarenakan pada waktu itu bersamaan dengan fitnah di akhir Khalifah Utsman radhiyallahu an dengan golongan Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah, Khawarij dan lain sebagainya pada waktu itu. Jadi pada fase ketiga inilah banyak hadis-hadis palsu. Kemudian fase keempat yang disebut sebagai fase pembukuan dan pengumpulan sunnah. Nah, ini permulaan abad kedua Hijriah sampai akhir abad kedua Hijriah. Nah, pada masa ini hadis itu sudah mulai dibukukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Amawiyah. Jadi sunnah mulai dibukukan dan orang yang pertama yang dipercaya waktu itu adalah Abu Bakar ibnu Hazm, dan buku hadis pertama kali yang ditulis oleh beliau. Nah, sedangkan kitab hadis yang paling tertua di dunia yang sampai saat ini sering dipelajari oleh para ulama yaitu Al-Muwatta karangan Imam Malik. Nah, sifat pembukuan fase ini masih bersifat temporer ya pada fase keempat ini. Jadi masih berbaur antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan fatwa-fatwa sahabat, juga fatwa-fatwa tabi'in, sehingga ada bermunculan banyak istilah yang disebut dengan hadis marfu, hadis mauquf dan hadis maqtu ya. Nah, kemudian pada fase kelima, ini disebut masa pentashihan dan penyusunan kaidah hadis.
Jadi ini terjadi pada awal abad ketiga sampai akhir abad ketiga. Pada fase ini para ulama hadis mulai memisahkan mana hadis dan mana fatwa sahabat dan tabi'in. Jadi ada fase pemisahan antara fatwa ulama, antara hadis, mana fatwa tabi'in juga. Nah, disitulah terjadi sejumlah pemisahan antara hadis, kemudian fatwa-fatwa ulama serta tabi'in lainnya. Nah, di sini juga di bermunculan ilmu-ilmu tentang hadis, yaitu ada ilmu dirayah hadis, ada ilmu riwayah hadis juga. Nah, kitab-kitab hadis yang terkenal kesohihannya pada fase kelima ini yaitu ada hadis usulul khamsah yang disusun oleh Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Daud, Sahih Tirmidzi, kemudian ada Sahih An-Nasa'i. Nah, kitab Usulul Khamsah inilah yang sangat dikenal kesohihan hadisnya. Jadi yang dimuat adalah hadis-hadis sahih semua. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang terkenal yaitu Sunnah Ibnu Majah yang dikenal dengan Kutubus Sittah, atau Kutubus Sittah ini dikenal dengan 6 kitab induk di dalam hadis. Jadi itu sangat terkenal kesohihannya. Nah, kemudian ada fase ke-6 ya. Fase ke-6 itu adalah fase yang disebut dengan fase tahdzib, istidrak, istikhraj dan penyusunan jawami, zawaid dan atraf dari awal abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Jadi pada masa fase ke-6 ini para muhaddisin yang hidup pada abad kedua dan ketiga itu dikategorikan sebagai ulama mutaqaddimin. Jadi sebagai mutaqaddimin, sedangkan yang hidup pada abad keempat sampai akhir yaitu dinamakan ulama mutaakhirin, ulama hadis mutaakhirin. Jadi fase keempat ini ulama hadis mempunyai derajat-derajat yang berbeda-beda. Jadi perbedaan itu ditentukan oleh banyak tidaknya hafalan hadis yang mereka miliki. Ada yang berpredikat hafid, yaitu yang sudah 100.000 hadis hafal. Kemudian ada yang berpredikat hujjah jika hafal 300 hadis. Nah, disitulah. Sedangkan gelar tertinggi adalah Amirul Mukminin fil hadis, itu ya. Jadi pada fase ke-6 inilah berkembang sistem pembukuan hadis ya. Kemudian sistem pembagian ulama hadis baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin pada abad-abad tertentu ya. Kemudian pada fase ke-7 sampai sekarang. Nah, pada fase ke-7, fase ini hampir sama dengan fase ke-6. Hanya saja cakupannya lebih luas. Misalnya fase ke-6 mengumpulkan dari beberapa kitab hadis yang lalu ya, yang disusun menurut kehendak muallif. Nah, sekarang di samping itu mengumpulkan, para ulama juga menyusun kitab zawid, artinya apa? Penyusunan kitab yang hadis-hadisnya tidak termuat dan tidak terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi itulah. Nah, kecenderungan ulama mutaakhirin menyusun hadis tertentu itu jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas dalam hadis tersebut. Itu kebiasaan ulama mutaakhirin, langkah-langkah yang diambil dalam menyusun hadis. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun runtutan hadis sesuai dengan masa turunnya. Ada yang keempat, memahami korelasi hadis-hadis tersebut dalam babnya masing-masing. Yang kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Kemudian yang keenam, melengkapi pembahasan dengan ayat-ayat yang relevan dengan topik tersebut. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.